Keutamaan puasa. Ustaz pengen dengar dari mulut-mulut anak-anak kita sekalian. Karena antum sudah sering mendengar kajian, sering hadir di majelis ilmu. Sebutkan satu keutamaan puasa ya Azam. Win Azam? Azam. Yaskut faqat Azam. Ma yafayadahu. Ketika kita berpuasa itu apa yang kita dapat? Bau mulut Ustaz kata dia. Bau mulut. Ya Allah, itu yang pertama terbetik di kepala. Kalau puasa Ustaz sering kali bau mulut Ustaz. Antum pernah mendengar keutamaan bau mulut orang yang berpuasa itu dalam hadis Nabi? La khulufu famus shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk, kata Nabi SAW. Bau mulut kita itu, yang kita rasa bau itu, ini salah satu ini dari banyak ini. Antum nanti lihat keutamaan Ramadan, puasa yang antum lakukan bulan ini terutama banyak banget. Satu saja, bau mulut yang kita, Ustaz, perasaan bau mulut nggak enak, kok bisa jadi keutamaan? Kan gitu maksudnya pertanyaannya. Ini untuk membuat antum mikir ini. Alaysa kadalik, Ustaz, bau mulut nggak enak, kok bisa jadi keutamaan? Kata Nabi SAW, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada wangi minyak kasturi itu. Allah tidak katakan sama nih, kalau sama itu udah mantep banget, nyatanya bau kok bisa wangi. Ini kalau sama, ini lebih lagi. Wah, itu keutamaan yang pertama. Besok mulailah azam, setiap ketemu orang gitu, gitu ya. Terus temannya bilang, antum telah menzalimi diriku. Tahukah antum? Anda mendengar hadis Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini lebih wangi dari minyak misk. Mulut Anda lebih wangi dari minyak misk, dari parfum nanti. Besok dihasil badan. Ya, itulah keutamaannya kata dia. Masya Allah, saking semangat dia dalam mengamalkan hadis Nabi SAW. Baik, di antara keutamaan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuk diri sendiri, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak Adam, zakat, haji, salat, itu untuk dirinya. Allah kecualikan satu hal, menunjukkan apa itu ya Zamzami. Kecuali Allah bilang seluruh amalan itu untuk kalian sendiri, kecuali satu, yaitu puasa untuk diriku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pembahasan ini juga bisa jadi satu kajian nanti. Sekarang kita masih muqaddimah dulu yang ringan-ringan. Pengkhususan di situ maksudnya apa? Ya salam keistimewaan. Ketika Anda bilang begini, semua tulab ma'had Abdullah bin Abbas tidak ada yang paham kecuali satu. Contoh saja, contoh. Nah, kira-kira yang satu ini menunjukkan kejelekan atau keburukan? Kebaikan, keistimewaan. Dan ketika di belakang illa, di belakang pengecualian itu bukan ada satu dua. Perhatikan ini cara memahami hadis. Supaya antum tahu, sekiranya hanya dengan hadis ini saja sudah cukup kita duduk berpuasa, berzikir, sholat, tinggalkan main, tinggalkan bercanda, tinggalkan semua hal-hal mughrayatil dunia, semua harta ketawa pun kita tinggalkan khusus 1 bulan full hanya gara-gara ini. Nabi SAW, Allah dalam hadis qudsi mengatakan semua amalan itu untuk kalian kecuali satu. Kalau Allah sebutkan ada 2, 3, itu juga istimewa karena di belakang illa, di belakang pengecualian. Kalau hanya satu, berarti ini sudah yang paling Allah suka. Ini sudah yang harus kita sungguh-sungguh. Makanya ketika keluar nggak dapat ampunan, celaka, doa buruk. Kok bisa tiap Ramadan masih main-main dia? Kok bisa tiap Ramadan masih bully-bully dia? Kok bisa setiap Ramadan biasa-biasa saja? Sholat biasa saja. Tidak ada beda antara sholat di Ramadan dengan sholat di luar Ramadan. Kecuali puasa, kata Allah. Tidak ada lagi setelah itu zakat, tidak ada. 1, 2.
Sesungguhnya dia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah. Kalau Anda bilang antum anak akan kaya atau orang terkaya di Indonesia, dia menjanjikan antum bayaran hadiah, kira-kira ada batasannya nggak? Ada orang terkaya, dia bilang no limit, saya kasih hadiah, tidak ada batasan nggak? Waktu dia bilang tanpa ada batasan, tetap ada batasan. Dia bilang tidak ada batasan, ente minta apa saya kasih. Ketika dia bilang begitu, ada batasan nggak? Tetap ada batasannya, sampai hartanya habis. Tapi kalau Allah menduga nggak antum kalau Allah akan kasih batasan terhadap balasan seorang hamba? Menduga nggak? Allah, bahkan dan di antara satu keutamaan ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga. Allah menghiasi surga. Saking cintanya kepada antum, Allah hiasi surga. Kemudian Allah katakan, ini aku dari sekarang Allah Subhanahu wa taala menghiasinya, membaguskannya supaya satu tujuan, untuk hamba-hambanya yang berpuasa masuk menikmati ini, sedangkan mereka belum masuk sampai malaikat bertanya. Saking istimewanya antum di hadapan Allah, Allah persiapkan terlebih dahulu. Allah yang maha mampu. Idza arada syai'an an yakuna lahu qul fayakun. Dua huruf saja Allah katakan terjadi. Tapi kenapa Allah persiapkan? Karena saking cintanya Allah kepada hambanya yang berpuasa, yang sampai-sampai Allah buatkan satu pintu yang tidak ada orang yang boleh masuk kecuali orang yang berpuasa. Maka pantaslah kita setelah semua persiapan, semua janji, semua kebaikan, kita masuk Ramadan tanpa persiapan. Biasa-biasa saja, tetap jawal di tangan kita, tetap HP di tangan kiri kita, tetap menghabiskan waktu dengan semua kemaksiatan. Yang contoh analogi dasar saja, misalkan akan ada perlombaan jam 6 pagi, lari maraton. Antum datang jam 6, kalah. Mungkin nggak itu? Kalau ada pertandingan jam 6, antum datang pas jam 6? Tanpa pemanasan? Allah Akbar. Hanya kecelakaan saja yang menimpa dia. Maka semua bulan-bulan, sampai dikatakan Al-Imam Malik menutup majlis hadis untuk memfokuskan diri dengan Al-Quran, menghormati bulan ini karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Bayangkan, cukuplah hadis tadi Allah mengatakan kecuali puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya, untuk menggambarkan kepada kita semua betapa mulianya puasa di bulan ini. Jadi jangan sampai kita selesai puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kata Nabi Muhammad SAW, rubba sa'imin, kata Nabi SAW, hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Rubba, yang belajar bahasa Arab, rubba itu maksudnya apa sih? Rubba, kalau dengar kalimat rubba itu apa maksudnya? Kata Nabi, rubba sa'imin. Ada yang tahu kata? Sebagai ilmu bagi yang lain. Ada yang tahu? Tafadhal. Pernah dengar enggak Ustaz antum mengajarkan atau antum dengar dari kajian atau apapun itu? Rubba. Seperti itu rubba. Rubba ini rubba. Wujud? Rubba ini menunjukkan kuantitas yang banyak. Jadi bukan hanya satu dua orang, banyak orang, kata Nabi SAW. Rubba sa'imin, betapa banyak, bukan satu dua orang itu aja, tapi lebih banyak mungkin yang tidak dapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Banyak keistimewaan diangkat di Ramadan, banyak juga hadis-hadis yang mengancam biar kita tetap stand dari awal. Kita ini disuruh Ramadan dari awal sampai akhir terus naik begini, bukan turun, naik terus. Dan puncaknya
di 10 hari terakhir. Terus kita masuk Ramadan tanpa pemanasan, tanpa persiapan yang pas, tanpa ilmu, tanpa perbendaharaan yang banyak. Allahu Akbar. Yang ada kecelakaan. Nabi sudah mewaswasi kita bahwasannya banyak. Jangan sampai kita termasuk orang yang banyak tadi itu. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya lapar dan haus, tidak dapat apa-apa. Sedih nggak tuh itu, ikhwan? Sedih nggak itu? Capek bertahan dari semua, tapi dapatnya hanya lapar haus. Kabar gembira buat antum semua. Kabar gembira yang selalu disampaikan oleh Nabi setiap datang Ramadan. Nabi SAW mengatakan, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, sebuah bulan yang penuh berkah. Maksudnya keberkahan di situ adalah keberkahan hari-harinya, keberkahan malam-malamnya, keberkahan waktunya, keberkahan makanan dan rezeki di dalamnya. Allah, dari semua sisi berkah. Sah seseorang yang tidak punya makanan selama ini, ketika datang Ramadan, melihat satu gelas air di meja dengan orang kaya yang memiliki banyak makanan dan minuman, sama-sama melihat satu gelas air, nikmat gak ikhwan? Nikmat gak itu? Mau orang kaya, orang miskin, melihat satu gelas air itu pada saat mau buka, itu nikmat gak ikhwan? Rasanya sama, tidak ada beda. Itulah keberkahan Ramadan. Dan di dalam juga Ramadan yang dimaksudkan bahwasannya bulan ini mulia adalah waktu. Terasa waktu panjang. Panjangnya untuk apa? Kata Uzin, main bola Ustaz. Main bola? Sahih? Oh, kita kongko Ustaz, nongkrong gitu. Gitu ternyata cara menghabiskan waktu yang panjang di Ramadan. Duduk gak jelas aja begini, atau duduk main HP. Setiap detik waktu di Ramadan bermanfaat. Antum masuk ke zona berbeda, masuk ke zona yang harus deg-degan dan harus semuanya ibadah, dan harus sudah menghatamkan Al-Quran dari sebelumnya. Dan kemarin Alhamdulillah Ustaz sudah menghatam 30 juz dalam waktu 3 hari. Nanti kita lihat bagaimana para ulama, sebentar lagi pembahasan mengenai bagaimana para ulama dengan Al-Quran di pertemuan selanjutnya.